Kecewa pada diri sendiri dan orang lain itu wajar dan manusiawi. Akan tetapi, wajarkah jika kita kecewa pada Tuhan dan menyalahkan Tuhan? Berbagai pengharapan disandarkan kepada Tuhan. Beraneka macam ritual, doa, dan ibadah-ibadah tertentu ditempuh sesuai keyakinan. Kungelangkungan ibadah jeung ngadua, urang teh tumamprak, teu daya teu upaya pasrah diri ka Gusti. Pan angin ku kersa jeung kawasa Gusti sagala kajian oge. Namun acap kali yang diharapkan tak tercapai. Sebaliknya yang ditakutkan malah menimpa. Macam-macam orang merespon hal seperti ini. Ada orang-orang yang tetap berprasangka baik. Menurut mereka, Tuhan pasti hanya menghendaki yang terbaik. Namun, ada pula orang-orang yang menggerutu. Mereka kecewa pada Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Tadinya mereka beribadah dan berdoa dengan keyakinan bahwa Tuhan itu Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha mengabulkan doa dan Maha menolong. Namun, ketika yang diharapkan tidak tercapai, mereka kecewa dan menyalahkan Tuhan. Kini mereka menilai Tuhan tidak mengerti, tidak adil, dan tidak mengabulkan doa, serta tidak menolong. Ironi batin merasuki diri. Keyakinan yang dipegang kini dikomplain dan diragukan. Engkau percaya yang Gusti teh Maha Kawasa, Maha Ngaijabah doa, Maha nulung, tapi eta keyakinan teh dibatalkeun deui ku prasangka maranehna keneh. Majarkeun pangeran teu ngarti teu adil, teu ngaijabah doa jeung teu nulungan. Pan patojaiyah batin jadi namun kitu mah nya. Karunia teuing eta teh dulur-dulur urang. Siapakah yang bersalah? Tuhankah yang bersalah karena dia mengingkari janji-janjinya? Ataukah manusianya yang bersalah karena gagal paham mengenai Tuhan? Saatah anu salah. Mun kitu kajadianana. Logikanya gini aja. Sejatinya Tuhan yang Maha Tahu itu mustahil nggak tahu. Sejatinya Tuhan yang Maha Kuasa itu mustahil nggak kuasa. Sejatinya Tuhan yang Maha Bijaksana itu mustahil nggak bijaksana. Sejatinya Tuhan yang Maha mengabulkan doa itu mustahil nggak mengabulkan doa. Dan sejatinya Tuhan yang Maha menolong itu mustahil nggak menolong. Itu kan logikanya. Tuhan yang sejati, Tuhan yang betulan itu mustahil mengingkari kesejatiannya sendiri. Memang kebanyakan manusia percaya pada Tuhan, tapi Tuhan yang dipercayai sebagian besar orang itu sebatas pemahaman nalar yang subjektif dan terbatas. Sedangkan Tuhan tidak bisa dijangkau nalar. Akibatnya yang mereka sembah itu bukan sejatinya Tuhan, tapi dalam tanda kutip Tuhan palsu yang konsepsional. Tuhan KW eta mah. Pangeran teh euy teu sakumaha pikiran jeung perasaan urang anu teu lepas tina kakaliruan. Kan eta bisi nu disembah ku urang teh lain pangeran sajati, tapi pangeran sakumaha nu aya dina gambaran sirah urang. Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Orang-orang yang kecewa dan menyalahkan Tuhan, sebenarnya mereka sedang dikelirukan oleh konsepsi mereka sendiri tentang Tuhan. Padahal Tuhan bukanlah konsep. Begitupun dengan keimanan, bukanlah konsep. Para pencapai ketuhanan sejati adalah orang-orang yang sudah meninggalkan konsep-konsep. Sebaliknya, orang-orang yang mempercayai Tuhan sebatas konsepsi, maka Tuhannya pun adalah Tuhan konsepsi atau dalam tanda kutip Tuhan palsu. Para penganut dalam tanda kutip Tuhan palsu sebenarnya tidak mempercayai dan menyembah apapun. Yang mereka percayai dan sembah itu hanyalah sesembahan versi emosi dan pikiran saja. Ritual-ritual, doa-doa, sembahyang, puasa, membaca kitab suci dan lain-lainnya mereka jalani demi kesukaan nafsu. Dengan kata lain, menyembah demi upah, yakni demi kemudahan rezeki, demi kekayaan,
demi keinginan, demi pahala, dan demi surga, atau demi takut neraka. Padahal menurut kitab suci, manusia hanya disuruh menyembah Tuhan dengan ketulusan, bukan menyembah karena selera-selera nafsu. Sedemikian, maka Tuhan yang dikecewai dan disalahkan itu bukanlah sejatinya Tuhan, melainkan dalam tanda kutip Tuhan palsu versi selera nafsu. Tuhan palsu dalam tanda kutip yang menyesatkan memang perlu segera diganti dan ditinggalkan, beralih kepada sejatinya Tuhan. Dengan cara apa? Ya banyak cara dan jalan. Di antaranya melalui ketekunan perenungan ke kedalaman diri secara terus-menerus. Dalam hal ini bisa jadi kita perlu pembimbing. Bisa jadi juga kita tak perlu pembimbing, artinya kita bisa autodidak atau belajar sendiri. Ritual-ritual ibadah, zikir, meditasi, kontemplasi, atau apapun istilahnya merupakan sarana untuk perenungan ke kedalaman diri agar kita bisa menaklukkan nafsu dan melampauinya. Melalui ketekunan perenungan ke kedalaman diri secara terus-menerus itu, maka akan menghasilkan pencerahan diri. Pencerahan diri akan didapatkan, pemahaman diri akan lebih mendalam, keyakinan diri akan kian menghujam, dan prasangka baik akan kian menajam. Lantas, sejatinya ketuhanan pun akan ditemukan.